Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu GPD Dekor. Hari ini kita kembali lagi sekolah minggu. Tetap semangat, sukacita di dalam Tuhan. Yuk semuanya duduk yang manis, tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang bercanda. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yuk semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita nyanyikan lagu Bapa Engkau Baik, Kau selalu baik bagiku. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, Bapa Engkau baik.
berdoa dan nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Grace. Tuhan Yesus, kami mau beribadah Tuhan. Kami mau memuji-Mu dan mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, lindungi kami dari penyakit apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, kita sudah berdoa untuk memulai ibadah ya anak-anak ya. Semua tetap semangat, Tante Desti undang kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian kita yang pertama, Yesus pokok. Ya, Yesus pokok ya. Ya, semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kalau kita pengen berbuah, kita pengen sehat, kita bertumbuh, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Iya, pintar. Ya, kita mau sambung dengan pujian yang lain. Kita nyanyikan lagu Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus ya. Ingat baliknya ke kanan. Nanti kalau ada kata jalan, balik lagi ke kiri. Yang semangat ya. Haleluya. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya. Setiap hari jalan, jalan serta Yesus, tepat serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, balik jalan sertanya. Setiap hari balik, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan suka, jalan duka, jalan sertanya. Setiap hari jalan, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Ya anak-anak sekolah minggu, kalau kita jalan, ada Tuhan bersama kita, kita nggak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Iya, ya kita mau sambung dengan pujian yang lain. Kita nyanyikan pujian Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Disambung lagu Happy Ya 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 dan Aku Anak Raja. Ya, haleluya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang. Aku senang.
nggak boleh suka bohong. Ya, tante percaya anak sekolah minggu, anak-anak yang dengar-dengaran gak suka bohong. Karena pujian tadi bilang, aku anak raja. Kita semua anak raja. Anak raja itu anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus gak boleh berbohong. Orang yang suka berbohong itu bukan anak Yesus. Tapi minggu lalu Tante Desi bilang dia adalah anak iblis, ya. Karena pekerjaan iblis adalah berdusta, ya, mendustai. Baik anak-anak, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, semua tangannya dilipat, duduk yang baik. Kita mau nyanyikan pujian tangan kecil ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini sanggup melakukan perkara yang besar. Meskipun kamu masih kecil, meskipun kamu masih anak-anak, tapi kamu sanggup menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kamu. Yuk semua nyanyi sungguh-sungguh, tangannya dilipat. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Dari awal kita nyanyikan lagu ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Mulut kecil ini, mata kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengasihi Yesus, bagi orang yang mengasihi Yesus. Ya anak-anak, kita akan berdoa untuk dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, dan nanti doa untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Kat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka telinga kami dan juga hati dan juga pikiran kami agar kami mengerti firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, haleluya anak-anak ya. Kita sudah menyaksikan tayangan bagaimana orang Samaria yang baik hati. Ya, tadi judulnya apa? Orang Samaria yang baik hati. Ya, sekarang bilang sama diri kita masing-masing, "Aku anak yang baik hati." Ulang lagi. 1, 2, 3. Aku anak yang baik hati. Ulang lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aku anak yang baik hati. Ya, anak-anak sekolah minggu, kisah tadi mengajarkan buat kita bagaimana ada orang dikatakan ahli Taurat. Ahli Taurat itu apa, Tante Desti? Ahli Taurat itu adalah orang yang tahu isi dari Alkitab. Nah, ahli Taurat ini dia mencoba Yesus. Dia tanya, "Yesus, siapakah yang harus dikasihi?" Firman Tuhan katakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia." Kata Yesus, "Ya betul. Lalu siapakah sesamaku manusia?" Nah, lalu Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Bagaimana orang Samaria ini ketika ada seorang yang lagi berjalan, saat itu dikatakan bagaimana dia dirampok. Tahu kan dirampok? Dicuri barang-barangnya lalu dia dipukul sampai luka-luka. Tapi apa yang terjadi? Ada orang imam lewat, tidak mau menolong. Ada Lewi lewat, nggak mau menolong. Imam dan Lewi ini apa Tante Desti? Itu bicara orang-orang yang percaya Tuhan. Imam itu kayak pendeta ya. Lewi itu biasanya yang kerja di gereja. Atau mungkin dengan kata lain, ini adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yang setia melayani Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Waktu ada orang yang terluka, dirampok, orang-orang ini nggak mau menolong.
Tapi ada satu orang, yaitu orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang gak kenal Yesus. Orang Samaria adalah orang yang tidak percaya Yesus. Nah, ketika mereka saat itu, orang Samaria ini melihat ada orang yang terluka, dia lekas-lekas menolong orang ini, membawanya ke suatu tempat untuk diobati. Wah, kita bayangkan, orang yang baik menurut anak-anak siapa? Dari 3 orang ini, apakah imam, Lewi, atau orang Samaria? Menurut anak-anak siapa? Iya, orang Samaria. Itu juga yang tadi Tuhan Yesus pertanyakan. Menurutmu siapakah orang yang baik hati? Nah, lalu si ahli Taurat ini menjawab, yaitu orang Samaria. Nah, anak-anak, jadi di sini kita belajar menolong orang itu tidak boleh pilih. Menolong orang itu nggak boleh pilih kasih. Misalnya, kan dia bukan teman aku nggak mau nolongin dia. Kan dia bukan orang Kristen, aku nggak mau nolongin. Atau mungkin, dia kan bukan adik aku, jatuh ya biarin aja. Dia kan bukan kakak aku, dia nangis biarin aja. Nah, nggak boleh. Siapapun orangnya, mau dia teman kita, mau dia mungkin kakak adik kita, bahkan mungkin kita tidak kenal sama orangnya, atau mungkin orang yang jahat sama kamu, mungkin ada orang yang suka mukul kamu, mungkin mencuri pensil kamu, mungkin teman sekolah kamu yang gak baik sama kamu. Tapi kita udah belajar firman Tuhan sore hari ini bahwa kita harus mengasihi semua orang. Gak boleh pilih. Misalnya kalau lagi sekolah minggu bawa permen. Permennya misalnya ada 10. Ya. Nah lalu aku mah cuma mau kasih permen aku sama adik aku aja, sama teman dekat aku. Kalau sama dia mah gak mau, soalnya dia mah gak dekat sama aku. Atau aku gak mau sama dia, soalnya dia mah suka ngejailin aku. Nah, itu gak boleh anak-anak ya. Siapapun orangnya, baik dia mungkin tidak baik sama kamu, mungkin dia nakal, mungkin dia suka jahat sama kamu, kamu harus mengasihi dia. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita menyayangi diri kita, kita juga harus menyayangi orang lain, ya. Nah, jadi di sini kita belajar anak sekolah minggu bahwa Tuhan mengajarkan kita nggak boleh jahat sama orang lain, tapi kita harus mengasihi semua orang. Kita juga nggak boleh menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada orang lain, ya. Ya, sekarang kita mau buka ayat hafalan kita. Ya, kita mau buka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-17. Ya. Ayat hafalan minggu kemarin pendek, minggu sekarang juga pendek. Jadi Tante Desti harap semuanya menghafal ya. Yang belum pernah Tante Desti dengar ayat hafalannya udah 2 minggu ini ya. Rahel, waduh udah berapa lama nggak sekolah minggu ya, nggak ada ayat hafalannya Tante dengar. Rahel, terus Oktah Junius, udah 2 minggu ini nggak ada ayat hafalannya nak ya. Lalu siapa lagi ya yang ayat hafalannya belum ada? Ya, Tante percaya ya, kalau kita mau sungguh-sungguh sekolah minggu, Tuhan pasti berkati masa depanmu. Yuk, kita buka Yohanes 15 ayat 17. Sudah ketemu ya? Yohanes 15 ayat 17. Kita baca sama-sama buat yang udah bisa baca. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ulang lagi. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Gampang kan anak-anak? Nah, di sini kita belajar. Firman Tuhan juga mengingatkan kita. Perintah Tuhan loh, bukan perintah Tante Desti untuk kalian mengasihi semua orang, tapi perintah Tuhan Yesus.
yaitu supaya kita mengasihi semua orang, mengasihi seorang akan yang lain. Gak boleh beda-bedain orang, gak boleh aku cuma mengasihi si A tapi aku membenci si B. Nah, Tuhan gak senang. Tapi Tuhan mau kita mengasihi semua orang. Ya, puji Tuhan anak-anak. Tante Desti berharap kita semua, termasuk Tante Desti, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Tuhan sangat senang kepada orang yang dengar-dengaran. Baik, puji Tuhan. Ibadah sekolah minggu kita cukup sekian. Jangan lupa ayat hafalannya. Tetap semangat dengar-dengaran kepada orang tua. Yuk kita mau akhiri di dalam doa. Yuk semua tangannya dilipat. Ikutin Tante Desti berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, ajar kami mengasihi semua orang, tidak membeda-bedakan, mau menolong, bahkan mau mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan, berkati bangsa kami. Pulihkan dari virus corona. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga Mama, Papa, kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Matamu tetap tertutup, tanganmu angkat ke atas. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati masa depanmu, Tuhan Yesus memberkati iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan dan diberkatilah kehidupan rohanimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah terima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Sekolah minggu sudah selesai. Tetap semangat ya, tetap sukacita. Dengar-dengaran sama papa mama. Jangan lupa hafalan. Sampai jumpa minggu depan. Berdoa sungguh-sungguh supaya kita segera ibadah di gereja kembali ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.